Menurut Corriere dello Sport, Inter saat ini mencoba memprioritaskan Smalling karena gajinya lebih murah dan bisa didapatkan dengan biaya gratis. Kalau Smalling oke, maka penawaran kontrak untuk De Vrij akan dicabut. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Hari ini gue mau cerewetin berita yang sebetulnya udah muncul 2 atau 3 hari yang lalu tentang pergantian kepemilikan Inter. Gue jujur udah lumayan lelah, bahkan sangat lelah mendengar isu ini. Gue gak berhasrat membahas tentang penjualan klub karena sudah berlangsung sekitar 2 atau 3 tahun terakhir dan gak pernah kejadian. Dan bahkan saat ini gue menganggap berita tentang pergantian presiden itu sama aja kayak berita pembangunan stadion. Lebih besar unsur hoaxnya dibandingkan faktanya. Dan yang pasti yang paling gue gak suka tentang isu pergantian pemilik, gue mengkhawatirkan akan mengganggu psikologis pemain dan mengganggu proses negosiasi transfer untuk pemain-pemain di masa depan. Dan bahkan ya teman-teman, yang bikin gue makin curiga, berita tentang pergantian pemilik ini muncul dari media-media yang bukan media beken di Italia. Media-media besar macam Gazzetta, Corriere dello Sport, atau Tuttosport itu sama sekali nggak memberitakan. Satu-satunya media yang memberitakan tentang pergantian pemilik Inter adalah Il Giornale. 3 hari yang lalu Il Giornale memberitakan bahwa Inter telah melakukan satu langkah ke depan terkait pergantian pemilik. Pengumuman tentang kedatangan perusahaan finansial Amerika yang segera berinvestasi di Inter akan segera dilakukan. Ini adalah akhir dari era Zhang, katanya Il Giornale. Negosiasi telah terjadi dalam 2 pekan terakhir dan akan segera ditutup di musim panas nanti. Itu sebetulnya ada kata kunci yang bisa kita pegang bersama ya teman-teman. Dengan jelas disebutkan bahwa proses negosiasi ini akan ditutup di akhir musim nanti. Akhir musim kan masih lama ya, 4-5 bulan. Jadi buat apa kita heboh-heboh sekarang? Kan bisa aja dealnya batal di tengah jalan. Nah, seperti yang gue bilang di awal ya, bahwa isu atau berita tentang pergantian pemilik, pergantian presiden ini dapat mengganggu psikologis pemain, dapat mengganggu rencana transfer. Itu contohnya seperti ini. Berarti logikanya seluruh diskusi, seluruh negosiasi terkait pembelian pemain baru harusnya nggak terjadi. Harusnya diberhentikan. Setidaknya menunggu kepastian pemilik baru. Karena bisa aja presiden Inter yang baru nanti setelah Zhang ternyata punya kebijakan transfer yang baru atau punya dana lebih, sehingga yang tadinya kita ngincar back sekelas BKU-nya Udinese, ternyata kita ngincar Parvard-nya Muncan. Kemudian yang tadinya rencananya ngelepas Dumfries, ternyata kita punya uang yang banyak sehingga nggak perlu ngelepas Dumfries. Kan itu bisa aja terjadi. Lalu efek yang kedua tentu saja bisa mengganggu psikologis pemain yang sedang perpanjang kontrak. Karena bisa aja presiden yang baru punya kebijakan yang berbeda, tidak suka pemain tua, sehingga kayak Acerbi, kayak De Vrij yang rencananya mau diperpanjang ya masa pinjamannya atau kontraknya, ya sudahlah nggak jadi deh. Ini artinya berita tentang pergantian pemilik, berita tentang pergantian presiden lebih banyak efek buruknya dibandingkan efek baiknya. Lebih baik dilakukan dalam senyap sih. Pokoknya tahu-tahu deal, kalau menurut gue lebih bagus seperti itu. Gue mencoba merangkum daftar incaran Inter musim depan yang negosiasinya mungkin aja akan terganggu atau setidaknya tertunda akibat isu pergantian pemilik. Di lini belakang, kalau menurut Corriere dello Sport, satu posisi center back tengah sudah pasti akan menjadi milik Acerbi. Inter akan sangat mengusahakan untuk menebus Acerbi dari Lazio. Lalu satu back lainnya antara Smalling dan De Vrij. Menurut Corriere dello Sport, Inter saat ini mencoba memprioritaskan Smalling karena gajinya lebih murah dan bisa didapatkan dengan biaya gratis. Kalau Smalling oke, maka penawaran kontrak untuk De Vrij akan dicabut. Saat ini Inter menawarkan gaji 4 juta ke De Vrij, tapi De Vrij belum menjawab. Lalu untuk lini tengah, menurut Tuttosport, Inter mengincar wingback kanan. Inter punya budget sekitar 15-20 juta untuk membeli wingback kanan yang baru bila Dumfries berhasil dijual di kisaran 40-50 juta. Lalu untuk posisi gelandang tengah, Inter sangat berminat mendatangkan Kessie. Manajemen merasa Inter kekurangan gelandang yang fisikal. Profil Kessie sangat cocok,
Tapi kalau tidak bisa datangin dia, Inter akan mencoba versi murahnya, yaitu Yunus Musa. Tapi satu hal yang pasti, di posisi gelandang Inter merasa Calhanoglu bermain sangat baik di posisi regista, dan Inter telah berinvestasi di Aslani, sehingga kemungkinan besar Brozovic masuk daftar jual di musim depan. Lalu untuk lini depan, Inter sudah dipastikan akan melepas Korea dan mungkin juga melepas Lukaku kalau tidak ada diskon dari Chelsea. Sementara daftar incaran Inter salah satunya Marcus Thuram, baru aja bikin kode-kode. Dia bikin IG story gambar mukanya Adriano. Nah, isu-isu transfer, wacana-wacana transfer yang tadi gue sampaikan pasti akan tertunda dulu nih sejauh ini sampai dengan kita mendapatkan kepastian pemilik baru. Dan gak cuma pemain ya, menurut gue Inzaghi juga akan ada tekanan tersendiri. Terlebih beberapa waktu sebelumnya ada berita bahwa manajemen gak puas dengan performa Inzaghi yang di musim ini sepertinya cuma finish 4 besar. Manajemen merasa seharusnya dengan skuad yang ada Inzaghi bisa bersaing merebut Scudetto. Manajemen Inter dikabarkan telah diam-diam bertemu dengan Diego Simeone untuk melihat potensi mendatangkan dia di akhir musim nanti. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Percaya nggak dengan berita El Giornale bahwa kita sudah memasuki tahap akhir negosiasi pergantian pemilik? Dan apakah teman-teman setuju dengan gua bahwa berita pergantian pemilik ini sangat mengganggu psikologis pemain dan pelatih? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.